Dan itu memang kalau banyak mengatakan dia suka dibully, maka memang dia korban. Tapi yang menjadi tanda tanya, seorang korban bully apakah punya bom? Kok bisa meledakkan bom? Dari mana? Siapa? Milik siapa itu? Dan siapa yang menyuruh dia? Apakah betul dia sendiri? Kalau dia orang lemah sampai dibully, maka kemungkinan dia disuruh orang. Dan siapa? Karena kenapa kok dia bisa belajar membuat bom? Dari mana? Jadi banyak tanda tanya yang menjurus pada sesuatu yang harus diusut sampai tuntas, karena dia bisa membawa bom. Dan bom itu harus diusut dari siapa? Siapa yang biangnya untuk kalau memperalat dia, maka siapa yang memperalat? Bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungannya, siapa yang bawa, apakah secara mendadak sehingga nanti tidak bisa terungkap, tapi perlu sekali untuk diungkap sampai tuntas. Sekarang apakah betul dia sendiri? Jadi kita lihat dulu apakah betul bom itu buatan dia, atau dia dilatih berapa lama. Apakah mentalnya betul-betul mental yang kuat, atau mental karena dia orang yang seringkali dibully. Apakah dia karena kekesalan yang luar biasa, karena dia sangat kesal lalu diajak atau diajarkan membuat bom lalu dia ikuti. Tapi apakah dia betul-betul seorang yang berniat sekali untuk melakukan pembunuhan? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Tapi mungkin juga dia diperalat orang. Kesalahan itu sangat mungkin. Tapi kekesalan sampai akhirnya membom itu menjadi tanda tanya. Karena apa? Tanda tanya bukan kesalnya. Tanda tanya bagaimana dia bisa belajar membuat bom. Siapa yang mengajarkan? Lalu apakah dia diberikan bom? Itu juga mungkin kan. Itu semua harus kita ikuti sampai seberapa jauh. Masa seorang yang kesal langsung belajar bom? Apakah semudah itu belajar bom? Yang nomor satu adalah pengusutan dulu. Dia itu siapa? Ya, siapanya ketahuan, dia siswa. Tapi dia itu betul-betul perakit bom, atau dia sebetulnya disuruh, atau dia salah satu anggota yang ya teroris, kita kan nggak tahu. Diperalat. Dan misalnya dia memang ada gangguan jiwa, maka gangguan jiwanya itu harus ikut diobati. Itu menjadi tanda tanya, apakah dia ada gangguan jiwanya, apakah dia sakit jiwa sehingga ya hanya disuruh saja. Bisa saja cerdas pada saat belum terlalu berat, karena dia menyendiri belajar terus. Hal itu wajar. Siapa sih dibully kok tidak kesal? Tapi tetap tanda tanya, kenapa seorang yang kesal tidak mukul saja semua orang, tapi kenapa kesalnya itu bisa merakit atau membawa rakitan sampai melakukan pengeboman. Ya. Tapi untuk dia dinilai apakah dia sakit jiwa, karena kalau sakit jiwa, kalaupun dia melakukan pengeboman, maka dia mestinya lebih cenderung dia diperalat. Itu perlu sekali kan, biangnya itu siapa, dan ini yang harus betul-betul diusut. Karena jika tidak, mungkin saja ini nanti merambat ke sekolah-sekolah lain. Keluarganya ya membuat bom, atau keluarga yang dulu masih ada sisa-sisa teroris atau apa, kan kita semua tidak tahu. Atau keluarganya keluarga baik-baik dan dia diajak oleh orang lain, untuk depresi atau tidak. Jelas bahwa dia stres karena dibully, itu sudah pasti, tidak mungkin enggak. Tapi apakah karena itu dia melakukan? Kalau karena itu dia diajak, itu mungkin. Tapi kalau karena itu akhirnya dia menyusun bom, ya
kemungkinan sih ada, tapi itu harus kita lihat segi kejiwaannya bagaimana. Kalau memang jiwanya betul-betul jiwa yang sakit jiwa, ya rasanya tidak secanggih itu, maka kemungkinan dia diperalat. Jadi kita melihat memang bullying itu sangat besar dampak negatifnya. Mestinya guru-guru itu jangan hanya minta memperhatikan pelajaran, tapi perhatikan juga mental. Tapi guru harus ikut campur, tapi guru juga harus dilindungi. Jadi jangan guru kamu wajib, tapi guru kamu wajib dan kamu kita lindungi juga. Misalnya ada seorang guru yang menindak muridnya, kemudian orang tuanya marah, dan di situ harus ada pelindungnya juga terhadap guru. Jangan karena orang tuanya seorang yang mempunyai kekuasaan, akhirnya gurunya dipecat. Kan juga bagaimana guru mau untuk mengatasi semua keadaan ini. Jadi harus sama-sama, satu kesatuan. Karena kan mental anak dia ingin untuk menguasai gurunya, dia ya sok jago lah, guru tunduk pada dia. Itu kan suatu yang dianggap sebagai suatu kelebihan. Dan sebagian ya apalagi kalau punya kekuasaan, dia akhirnya sebagai remaja dia memperlihatkan kekuasaannya pada gurunya, sedangkan gurunya juga akhirnya tunduk pada dia. Sekarang kita dibagi dalam apakah ini betul-betul akibat bullying atau ini lebih akibat ada sesuatu yang lain di balik itu, akibat ajakan untuk menteror, ajakan untuk membuat rusuh. Itu harus kita lihat dulu, karena cara mengatasinya itu berbeda sekali. Kalau cara membuat rusuh, maka otomatis harus dilakukan penangkapan terhadap siapa saja yang melakukan kegiatan itu atau yang memprovokasikan. Tapi kalau bullying, maka itu ada internal sekolah. Sekolah harus ikut campur. Jangan sekolah membiarkan. Sekolah zaman dulu di mana guru bisa bertindak, guru boleh bertindak, guru mau bertindak, dan orang tua murid tidak berkuasa terhadap gurunya, maka keadaannya kan berbeda sekali daripada sekarang. Karena itu harus diatasi dalam satu kesatuan, dan sudah saatnya untuk kita tidak membuat sekolah itu hanya untuk membentuk orang pandai. Untuk apa orang pandai tapi jiwanya terganggu, jiwanya tidak mendukung, nanti jadinya orang-orang jahat.